Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi tentang gizi usia dewasa. Pertama-tama, apakah teman-teman tahu apa itu gizi usia dewasa? Gizi usia dewasa dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu usia 19-29 tahun, 30-49 tahun, dan 50-64 tahun. Usia 19-49 tahun itu disebut dewasa muda, sedangkan usia 50-64 tahun itu disebut dewasa setengah tua. Tujuan utama kesehatan gizi pada usia dewasa itu adalah meningkatkan kesehatan secara menyeluruh, mencegah penyakit, dan memperlambat proses menjadi tua atau menua. Penyakit degeneratif itu dibagi beberapa bagian, yaitu penyakit jantung, pembuluh darah, hipertensi, kanker, serta penyakit lainnya yang berkaitan dengan gaya hidup dan proses menua. Contoh gaya hidup sehat adalah mengonsumsi makanan seimbang, minum air putih, berolahraga secara teratur, tidak merokok, cukup tidur, berteman dan bersosialisasi, selalu optimis, dan belajar seumur hidup, atau lifelong learning. Secara umum, kunci untuk memaksimalkan kesehatan seumur hidup adalah menciptakan keseimbangan antara status fisik, mental, psikologis, dan sosial. 1. Perubahan fisiologis dan psikologis usia dewasa. Dalam keadaan ini, secara fisik, tubuh orang dewasa telah berkembang dan mencapai tingkat yang stabil. Konsep keseimbangan dinamis ini dapat dilihat pada metabolisme karbohidrat, lemak, dan terutama protein. 2. Komposisi tubuh. Komposisi tubuh orang dewasa bervariasi tergantung jenis kelamin, berat badan, dan umur. Jaringan yang paling aktif secara metabolik adalah kompartemen massa tubuh tanpa lemak, bisa disebut lean body mass. Jaringan tersebut memerlukan jumlah energi yang paling besar untuk berfungsi dengan baik. 3. Pematangan fisiologis. Pematangan fisiologis dicapai pada usia dewasa muda. Pertumbuhan jaringan tubuh selanjutnya terjadi pada tingkat pemeliharaan. Fungsi tubuh telah berkembang secara sempurna, termasuk kematangan seksual dan kemampuan reproduksi. Kemampuan reproduksi pada laki-laki berlanjut sampai beberapa tahun pada usia setengah tua. Sedangkan pada perempuan, masa reproduksi berakhir setelah menopause, yaitu pada usia kurang lebih 50 tahun. 4. Pematangan psikososial. Perkembangan psikososial pada seseorang dan polanya berubah selama usia dewasa dengan kemampuan dan pemenuhannya yang unik. Pada usia dewasa setengah tua, psikososial dihadapi seseorang dapat berbagi versi asik sendiri. Angka kecukupan gizi usia dewasa. Gizi untuk usia dewasa mengutamakan pentingnya makanan untuk menjaga kesehatan, mencegah penyakit, dan menghambat perkembangan penyakit degeneratif. Makanan yang dapat mengoptimalkan kesehatan gizi jangka panjang adalah dengan menerapkan pola makan seimbang, beraneka ragam, rendah lemak terutama lemak jenuh, mengutamakan makanan sumber protein dari ikan dan kacang-kacangan, seperti kacang kedelai dan hasil olahannya yaitu tahu dan tempe. Banyak mengonsumsi sayuran dan buah-buahan serta mengurangi garam dan gula. Energi. Kebutuhan energi pada usia dewasa menurun sesuai dengan bertambahnya usia. Usia dewasa muda yang berkisar 19-49 tahun merupakan usia produktif.
banyak kegiatan fisik yang dilakukan sehingga kebutuhan energi kelompok ini lebih tinggi dibandingkan kelompok usia 50-64 tahun. Angka kecukupan gizi energi pada laki-laki adalah 2.650 kilokalori pada usia 19-29 tahun, 2.550 kilokalori pada usia 30-49 tahun, dan 2.150 kilokalori pada usia 50-64 tahun. Pada perempuan usia 19-29 tahun, 2.250 kilokalori. Pada usia 30-49 tahun, 2.150 kilokalori. Pada usia 50-64 tahun, 1.800 kilokalori. Karbohidrat. Konsumsi karbohidrat dianjurkan antara 50-65% dari kebutuhan energi total, terutama dalam bentuk karbohidrat kompleks seperti yang terdapat di dalam padi-padian, yaitu beras, jagung, gandum, dan hasil olahannya seperti roti. Umbi-umbian yaitu kentang, singkong, dan umbi, serta tepung-tepungan yaitu tepung beras, tepung terigu, tepung sagu, dan tepung singkong. Proses pencernaan dan penyerapan karbohidrat kompleks dalam tubuh berlangsung lebih lama dibandingkan dengan karbohidrat sederhana seperti gula. Konsumsi gula dibatasi maksimum 5% dari jumlah kecukupan energi atau paling banyak 4-5 sendok makan sehari. Protein. Konsumsi protein yang terlalu tinggi dapat meningkatkan kehilangan kalsium melalui urin, sehingga risiko menderita osteoporosis bertambah. Asupan protein lebih dari 2 kali jumlah yang dianjurkan dapat meningkatkan kejadian kanker tertentu. Penyakit jantung koroner terutama sebagai akibat tingginya asupan lemak jenuh dan kolesterol yang terdapat pada makanan hewani. Angka kecukupan gizi protein laki-laki usia 19-64 tahun 65 gram per hari, sedangkan untuk perempuan sebesar 60 gram per hari. Selanjutnya ada lemak. Konsumsi lemak total sehari itu dianjurkan sebanyak 20-30% kecukupan energi sehari. Konsensus secara umum pada para ahli di bidang gizi adalah untuk membatasi sebanyak mungkin konsumsi asam lemak jenuh, kolesterol, dan asam lemak trans, serta meningkatkan konsumsi asam lemak yang tidak jenuh atau jamak. Makanan lemak tinggi itu berkontribusi terhadap timbulnya obesitas dan meningkatnya risiko terhadap kanker. Selanjutnya ada mineral. Ada beberapa mineral yang perlu diperhatikan asupannya, yaitu garam natrium, besi, dan kalsium. Garam natrium itu terdapat dalam garam dapur atau NaCl, dan monosodium glutamat itu MSG, dan anjuran membatasi konsumsi garam dapur itu sebanyak 6 gram per hari atau 2.400 mg Na per hari. Dapat mencegah tekanan darah tinggi pada orang yang sensitif dan tidak akan menyebabkan kekurangan natrium pada umumnya. Selanjutnya ada besi. Angka kecukupan besi untuk laki-laki dewasa muda dan setengah tua adalah 13 mg per hari. Untuk perempuan dewasa itu 26 mg per hari dan dewasa setengah tua itu 12 mg per hari. Angka kecukupan besi perempuan dewasa muda lebih tinggi daripada dewasa setengah tua. Karena usia tersebut, perempuan kehilangan besi setiap bulan itu melalui haid. Untuk ibu hamil trimester 2, angka kecukupan besi ditambah sebanyak 9 mg per hari. Sedangkan untuk trimester 3 itu sebanyak 13 mg per hari. Ibu menyusui itu memerlukan tambahan besi sebanyak 6 mg per hari. Angka
Angka kecukupan kalsium untuk laki-laki dan perempuan dewasa pada usia 19 sampai 49 tahun itu sama, yaitu sebanyak 800 mg per hari, dan pada usia 50 sampai 64 tahun itu sebanyak 1000 mg per hari. Khusus untuk ibu hamil dan menyusui, angka kecukupan kalsium ditambah 150 mg per hari. Asupan kalsium yang cukup setiap hari dapat mencegah terjadinya osteoporosis di kemudian hari. Selanjutnya ada vitamin. Angka kecukupan vitamin kelompok usia dewasa umumnya dapat dipenuhi apabila makanan sehari-hari sesuai dengan Pedoman Umum Gizi Seimbang atau PUGS. Masalah kekurangan vitamin pada usia dewasa bisa terjadi karena asupan makanan kaya vitamin yang kurang. Penyakit degeneratif dan cara pencegahannya. Penyakit degeneratif adalah penyakit akibat kemunduran struktur atau fungsi jaringan tubuh. Beberapa penyakit degeneratif yang berkaitan erat dengan gizi adalah penyakit jantung koroner, hipertensi, kegemukan, kanker, dan diabetes mellitus. Yang pertama ada penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner adalah penyakit pada arteri koroner jantung yang terutama disebabkan oleh proses aterosklerosis yang merupakan suatu kelainan degeneratif. Bangan aterosklerosis merupakan rentanan kejadian patologis yang terjadi pada arteri koroner yang menyuplai darah ke otot jantung dan pada arteri serebral yang menyuplai darah ke otak. Penumpukan lipida pada pembuluh darah arteri yang muncul sebagai lapisan lemak pada anak pada usia dewasa dapat berkembang menjadi plak tersebut yang merupakan penimbunan lemak pada dinding arteri. Faktor-faktor resiko dan PJK atau penyakit jantung koroner. Asupan makanan tinggi kolesterol dan lemak jenuh menyebabkan peningkatan kadar low density lipoprotein atau LDL yang sering disebut sebagai kolesterol jahat, sedangkan karena mengandung lebih banyak kolesterol dibandingkan dengan high density lipoprotein atau HDL yang disebut sebagai kolesterol baik. Contohnya asam lemak tidak jenuh tunggal adalah minyak zaitun, minyak kacang tanah, serat larut air yang banyak terdapat di dalam sereal terutama sayuran dan buah-buahan. Dapat juga menurunkan kadar LDL kolesterol serum. Pencegahan penyakit jantung koroner. Gaya hidup berperan terhadap perkembangan aterosklerosis dan penyakit jantung koroner. Faktor keturunan tidak bisa diintervensi. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah mengubah gaya hidup dan pola makan dengan cara mencegah berat badan normal melalui konsumsi makanan sehat dan seimbang, meningkatkan aktivitas fisik, tidak merokok, membatasi konsumsi alkohol. Vitamin yang berperan dalam menurunkan risiko terhadap penyakit jantung adalah vitamin C, vitamin E, dan B-karoten yang dalam hal ini berperan sebagai antioksidan. Hipertensi adalah keadaan ketika tekanan darah berada di atas normal. Hipertensi yang tidak dapat diidentifikasi penyebabnya disebut hipertensi esensial atau primer. Hipertensi yang disebabkan oleh gangguan spesifik seperti penyakit ginjal disebut hipertensi sekunder. Tekanan darah normal orang dewasa rata-rata sebesar 120/80 mmHg. Bila tekanan darah sistolik sama atau lebih tinggi dari 140 mmHg, risiko terhadap penyakit jantung koroner, stroke, dan gangguan ginjal akan meningkat. Semakin tinggi tekanan darah, risiko terjadinya komplikasi pun meningkat. Faktor resiko hipertensi. Yang pertama ada usia. Elastisitas arteri menurun dan tekanan darah meningkat dengan bertambahnya usia. Yang kedua ada keturunan. Keluarga dengan riwayat hipertensi dan penyakit jantung koroner meningkatkan resiko terjadinya hipertensi 2-5 kali lipat. Yang ketiga ada obesitas. Orang yang obes cenderung lebih mudah terkena hipertensi. Dan yang
terakhir adalah orang yang kulit hitam itu dilaporkan lebih banyak terkena hipertensi dibandingkan orang yang berkulit putih. Upaya penurunan hipertensi. Upaya menurunkan risiko hipertensi pertama-tama dilakukan dengan menurunkan berat badan dan mempertahankan yang sudah ideal. Selain itu, faktor makanan yang berhubungan dengan hipertensi adalah alkohol sama kalsium. Berbagai elektrolit termasuk natrium dan kalium. Minum alkohol berlebihan lebih dari 30 ml per hari dapat meningkatkan tekanan darah. Pengaruh zat gizi terhadap hipertensi kurang diketahui secara pasti. Selanjutnya, kelebihan berat badan dan obesitas. Penilaian berat badan orang dewasa dapat dilakukan dengan menentukan indeks massa tubuh, yaitu berat badan dalam kilogram, dibagi dengan kuadrat tinggi badan dalam meter. Indeks massa tubuh berat badan atau tinggi badan. Indeks massa tubuh normal adalah yang pertama antara 18,5 sampai 24,9 indeks massa tubuh. Kurang dari 18,5 sangat kurus. Yang kedua, indeks massa tubuh antara 25,0 sampai 27,0 gemuk atau berat badan lebih. Yang ketiga, sedangkan indeks massa tubuh orang 27,0 sangat gemuk atau obesitas. Selanjutnya, kelebihan berat badan dan obesitas. Hasil Riskendes 2010 menunjukkan prevalensi kegemukan dan obes pada penduduk usia di atas 18 tahun di Indonesia secara berturut-turut adalah 8,5% dan 78% pada laki-laki, sedangkan pada perempuan 11,4% dan 15,5%. Lapor Riskendes menggunakan istilah obesitas untuk gabungan kategori kegemukan dan obes, sehingga prevalensi obesitas umum di atas usia 18 tahun adalah 16,5% pada laki-laki dan 26,9% pada perempuan. Upaya penurunan berat badan yang paling efektif adalah mengurangi asupan energi dan meningkatkan aktivitas fisik atau melakukan olahraga secara teratur. Selanjutnya, kelebihan berat badan dan obesitas. Obesitas merupakan risiko terjadinya berbagai penyakit dan gangguan pada tubuh. Seseorang yang menderita obesitas berisiko tinggi. Yang pertama, mengalami penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan kolesterol darah rendah. Yang kedua, selain itu, obesitas juga meningkatkan risiko terhadap penyakit osteoartritis, penyakit sendi tulang, berkurangnya kelenturan, dan gangguan gerak atau berkurangnya mobilitas. Karena susah melakukan gerakan fisik, orang yang obes cenderung melakukan aktivitas ringan sehingga berat badan susah turun, yang selanjutnya berkontribusi terhadap proses degeneratif. Obesitas juga merupakan faktor bermakna dalam perkembangan penyakit diabetes mellitus tidak tergantung insulin atau DMTTI. Karena sekresi insulin dalam bentuk yang tidak tepat atau resistensi sel lemak yang besar terhadap aktivitas insulin. Penanganannya biasanya dilakukan melalui penurunan berat badan dan pengaturan diet. Bila perlu, dokter akan memberikan obat yang dapat menekan glukosa darah. Selanjutnya, kanker. Kanker merupakan penyakit akibat pertumbuhan tumor ganas yang tidak terkontrol. Tumor merupakan pertumbuhan jaringan baru yang membentuk mata abnosis tanpa mempunyai fungsi. Tumor yang berhenti tumbuh tanpa intervensi disebut tumor jinak. Sedangkan yang berkembang tidak terkontrol sehingga mengganggu kesehatan dan membutuhkan pengobatan disebut tumor ganas atau kanker. Di Indonesia merupakan hasil Riskendes 2007 di antara penyebab kematian kelompok usia 15-44 tahun yang disebabkan penyakit tidak menular.
Proporsi kematian karena kanker. Yang pertama, di perkotaan dan pedesaan secara berturut-turut adalah sebesar 5,4% dan 3,4%. Yang kedua, sedangkan pada kelompok umur 45 sampai 54 tahun adalah 4,8% dan 4,4%. Yang ketiga, pada kelompok umur 55 tahun sampai 64 tahun adalah 3,2% dan 3,9%. Selanjutnya, faktor-faktor risiko terjadinya kanker. Yang pertama, keturunan. Beberapa jenis kanker mempunyai hubungan dengan faktor, terutama seseorang dengan riwayat keluarga kanker payudara, misalnya mempunyai risiko lebih tinggi terkena kanker payudara dibandingkan dengan orang tanpa risiko keturunan tersebut. Yang kedua, sistem imun. Sistem imun tubuh yang sehat akan mengenali sel asing dan menghancurkannya, sehingga imun tubuh yang tidak efektif tidak dapat mengenali sel tumor asing sehingga tumor tumbuh dan berkembang. Faktor menua juga mempengaruhi sistem imun, sehingga insiden kanker meningkat dengan bertambahnya usia. Pengobatan yang menekan sistem imun dan infeksi virus seperti HIV dan gangguan lain sangat menekan sistem imun, dapat meningkatkan risiko terhadap kanker. Yang ketiga, lingkungan. Beberapa faktor lingkungan seperti polusi dan sinar matahari yang berlebihan, zat-zat kimia seperti aflatoksin yang terdapat di dalam jamur, pada kacang tanah atau bijian, benzopyrus asap yang terbentuk pada pemanggangan daging dengan arang, air tercemar, polusi udara, dan merokok meningkatkan risiko terjadinya 3. Tahap pertumbuhan abnormal yang mengubah sel normal menjadi jaringan kanker. A. Inisiasi. Perubahan genetik yang menetap pada sel normal disebabkan oleh karsinogen yang menyebabkan sel tumbuh dengan cara tidak terkontrol. B. Promosi. Sel abnormal yang terbentuk dirangsang untuk tumbuh dan menimbulkan kanker. C. Progresi. Sel-sel kanker menyerbu jaringan sehat dan menyebar ke seluruh tubuh. Kanker yang menyebar dari satu bagian ke bagian lain dalam tubuh disebut metastasis. Pedoman gaya hidup dan diet yang dianjurkan untuk menghindari terjadinya kanker adalah sebagai berikut. 1. Mengontrol berat badan dan mempertahankan berat badan pada tingkat normal. 2. Memilih sebagian besar makanan berasal dari tumbuh-tumbuhan berupa aneka ragam padi-padian atau serealia, kacang-kacangan, sayur-sayuran, dan buah-buahan. 3. Membatasi asupan makanan berlemak tinggi, terutama berasal dari hewan. 4. Membatasi makanan yang diawetkan dengan garam dan makanan yang diasap. 5. Aktif secara fisik dan berolahraga secara teratur. 6. Menghindari minuman beralkohol. 7. Tidak merokok. Diabetes mellitus. Diabetes mellitus merupakan gangguan kronis yang ditandai dengan peningkatan kadar gula darah karena gangguan metabolisme akibat hormon insulin rendah atau inefisiensi insulin. Hormon insulin diproduksi oleh pankreas yang berfungsi mengontrol jumlah glukosa darah dan tingkat glukosa yang diserap ke dalam sel. Ada 2 jenis diabetes, yaitu 1. Diabetes mellitus tergantung insulin atau DMTI akibat sel B pankreas rusak, sehingga insulin tidak disekresi dan harus diperoleh melalui suntikan. Kerusakan sel beta terjadi sebagai akibat reaksi autoimun karena faktor keturunan. Kerusakan ini biasanya timbul pada masa kanak-kanak dan puncaknya terjadi pada masa remaja. Tetapi ada juga yang timbul pada masa dewasa. Yang kedua, ada diabetes mellitus tidak tergantung insulin atau DMTTI. Pada jenis ini, pankreas memproduksi insulin, tetapi dalam jumlah sedikit sehingga tidak mencukupi kebutuhan. Umumnya, DMTTI timbul setelah usia 40 tahun dan sering berhubungan dengan obesitas dan gaya hidup. Upaya pencegahan diabetes. Pencegahan primer.
Cara pencegahan yang dianjurkan adalah melaksanakan pola hidup sehat dan pola makan seimbang yang harus ditanamkan sedini mungkin. Pencegahan sekunder. Syarat untuk mencegah komplikasi adalah menjaga kadar gula dan lipida darah dalam batas-batas normal dengan menjalankan diet yang sesuai, melakukan olahraga secara teratur, dan tidak merokok. Pencegahan tersier. Semua upaya hendaknya dilakukan untuk mencegah komplikasi dan kecacatan akibat komplikasi diabetes mellitus. Pengobatan diabetes. Pengobatan umumnya dilakukan dengan menjalankan diet yang sesuai, menurunkan berat badan bagi mereka yang mempunyai berat badan lebih, melakukan olahraga secara teratur, dan bila perlu minum obat sesuai petunjuk dokter untuk membantu menurunkan kadar gula darah. Khusus untuk pengobatan DMTI, hendaknya penderita diberikan suntikan insulin secara teratur. Masalah gizi usia dewasa. Masalah gizi, baik kekurangan maupun kelebihan gizi, dapat terjadi pada semua kelompok usia. Salah satu cara untuk mengetahui apakah seseorang kekurangan atau kelebihan gizi adalah melalui penilaian antropometri. Standar antropometri untuk menilai status gizi orang dewasa adalah indeks massa tubuh, berat badan menurut tinggi badan, dan lingkar lengan atas. Masalah gizi pada usia dewasa di Indonesia antara lain adalah kekurangan energi kronis dan anemia gizi besi, khususnya pada wanita usia subur.